Pernah nggak sih kalian kepikiran buat neken tombol reset di hidup kalian? Tapi ini bukan sekedar pindah rumah atau ganti kerjaan ya. Ini soal menghapus jejak kalian sepenuhnya, seolah-olah kalian nggak pernah ada. Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah buku panduan yang cukup kontroversial yang ditulis sama seseorang yang ngaku udah berhasil melakukannya. Sebuah manual buat jadi hantu di era digital. Kita lagi ngomongin soal pindah kota atau ganti nomor telepon loh. Di dunia di mana setiap transaksi, lokasi, bahkan interaksi kita itu semua tercatat, pertanyaannya jadi lebih dalam. Apa sih yang benar-benar dibutuhin buat mutusin semua benang itu? Se-ekstrim apa langkah yang harus diambil buat benar-benar lenyap dari sistem? Penulis buku ini, Raymond Phillips, bukan cuma orang yang berteori di atas sofa. Kutipan ini adalah kesaksiannya. Dia nulis buku ini bukan dari imajinasi, tapi dari pengalamannya sendiri loh. Pengalaman sembunyi selama 5 tahun setelah ngebongkar kejahatan di tempat kerjanya. Jadi ini bukan cerita fiksi, ini panduan bertahan hidup yang udah teruji di lapangan. Oke, sebelum kita masuk ke bagian caranya, kita harus paham dulu nih, kenapanya. Alasan dibalik keputusan ekstrim ini tuh macam-macam banget, dan seringkali sangat serius. Ini jelas bukan keputusan yang diambil sambil lalu. Spektrum alasannya itu luas banget. Di satu sisi, ada yang benar-benar didasari rasa takut, kayak lari dari hubungan yang abusif atau dikejar-kejar geng. Tapi di sisi lain, ada juga keinginan yang dalam banget buat memulai lembaran baru, atau bahkan karena tuntutan negara lewat program pelindungan saksi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Menurut si penulis, menghilang itu bukan kayak lari panik di tengah hutan ya. Ini lebih mirip operasi pembongkaran yang super terencana. Setiap bagian dari identitas lama kita harus dihancurkan secara sistematis satu persatu. Inilah 4 pilar pertamanya. 1. Hancurkan semua foto. Kenapa? Karena di era facial recognition, wajah Anda itu data. 2. Putusin semua jejak finansial dengan ngebuang semua kartu kredit dan debit. 3. Tinggalin mobil. Mobil itu cuma GPS berjalan yang laporin lokasi Anda. Dan terakhir, ubah penampilan secara radikal. Tujuannya, jadi orang asing, bahkan buat diri Anda sendiri di cermin. Dan ini dia aturan emasnya, yang nggak bisa ditawar sama sekali. Cukup satu orang aja yang tahu, dan seluruh rencana Anda bisa langsung ambruk kayak rumah kartu. Kepercayaan itu kemewahan yang udah nggak bisa Anda miliki lagi. Kerahasiaan total itu satu-satunya polis asuransi yang Anda punya. Oke, fondasi buat ngehapus identitas udah diletakkan. Terus gimana? Sekarang kita pindah ke persiapan fisik buat benar-benar pergi. Ini semua soal logistik buat menghilang dari peta. Buku ini ngasih 2 strategi utama. Rencana jangka panjang itu ibarat main catur. Setiap gerakan, narik duit tunai, ngurangin aktivitas sosial, dilakuin pelan-pelan selama berbulan-bulan biar nggak ada yang curiga. Sebaliknya, rencana jangka pendek itu kayak mencet tombol darurat. Anda harus kabur sekarang juga, dan kerapian bukan lagi prioritas. Dan inilah satu-satunya teman sejati Anda, Bug Out Bag. Ini bukan tas buat liburan ya, ini starter kit buat bertahan hidup waktu Anda udah nggak punya apa-apa lagi. Isinya bukan kemewahan, tapi kebutuhan paling dasar, air bersih, kalori, kehangatan, dan P3K. Inilah jaring pengaman terakhir Anda. Oke, Anda berhasil pergi. Selamat. Tapi tantangan yang sebenarnya baru aja dimulai. Gimana caranya bertahan hidup sehari-hari tanpa ninggalin jejak sedikit pun? Disinilah fantasi ketemu sama kenyataan yang pahit. Buat hidup, Anda butuh uang kan? Tapi gimana caranya? Pilihan Anda jadi terbatas banget. Jadi kuli harian mungkin bisa dapat bayaran tunai dan anonim, tapi nggak pasti. Kerja di dapur atau pabrik mungkin lebih stabil. Tapi setiap kali Anda ngobrol sama orang, risiko Anda ketahuan jadi makin besar. Ini soal pertaruhan antara anonimitas dan stabilitas. Terus gimana soal nyimpen uang? Nah, disinilah tembok penghalang paling besar. Sistem bank modern itu dirancang buat transparansi. Buka rekening tanpa identitas itu hampir mustahil. Pilihan kayak rekening di luar negeri atau pakai kripto emang ada, tapi keduanya punya kerumitan dan risikonya sendiri yang nggak main-main. Oke, kita udah bahas cara ngehapus identitas lama. Sekarang, kita sampai di fase yang paling rumit, paling berisiko, ngebangun identitas baru dari nol. Ini langkah terakhir buat benar-benar memulai hidup yang baru. Metode paling ekstrim yang dibahas di buku ini namanya paper tripping atau ghosting. Konsepnya agak ngeri tapi sekaligus jenius. Caranya, Anda cari identitas seorang anak yang meninggal di usia sangat muda, jauh sebelum mereka sempat punya KTP, rekening bank, atau akun medsos. Akta kelahiran mereka yang bersih itu yang jadi fondasi buat ngebangun identitas baru Anda. Jadi ada 2 jalur utama yang dibahas. Ganti nama secara legal itu sah, tapi yaitu ninggalin jejak kertas yang jelas antara Anda yang lama dan Anda yang baru. Sementara itu, paper tripping nawarin anonimitas sejati, tapi ini adalah kejahatan serius.
Pilihannya jelas, antara jejak yang bisa dilacak atau resiko masuk penjara. Punya dokumen baru itu baru setengah dari perjuangan loh. Tantangan sesungguhnya adalah secara mental menjadi orang baru itu. Anda harus ngelatih nama baru Anda sampai jadi refleks, ngubah cara jalan, hobi, bahkan selera musik Anda. Ini bukan akting lagi, ini udah kayak nulis ulang kepribadian dari awal dengan satu tujuan utama. Jangan pernah menarik perhatian. Jadi, inilah ironi terbesarnya. Orang-orang ini menghilang buat mencari kebebasan, tapi yang mereka temukan justru penjara jenis baru. Penjara yang isinya kewaspadaan terus-menerus. Setiap langkah, setiap obrolan, setiap belanjaan harus diukur pakai satu pertanyaan paranoid. Apa ini bakal ngebongkar penyamaran gue? Dan semua ini ninggalin kita sama sebuah pertanyaan yang dalam banget. Kalau Anda ganti nama, ganti masa lalu, bahkan ganti kebiasaan, apakah orang yang Anda lihat di cermin itu masih diri Anda? Ketika semua jejak eksternal dihapus, apa sih sebenarnya esensi dari sebuah identitas?